Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor ya. Jika di video terakhir tentang vektor itu yang kita pelajari adalah hasil kali skalar dua vektor, maka di video kali ini kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor yang hubungannya sangat erat sekali dengan hasil kali skalar dua vektor. Oke, materi ini sangat mudah. Ayo kita belajar bareng. Seperti biasanya, kalau kita mau masuk ke materi, maka kita harus mengingat-ingat dulu materi yang harus kita benar-benar pahami untuk mempelajari materi ini. Oke, yang pertama, seperti materi sebelumnya, yaitu rumus hasil kali skalar dua vektor. Jika terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta, maka rumus hasil kali skalar dua vektor adalah sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan cos theta. Nah, yang kedua yang harus kita pahami adalah nilai trigonometri. Sudah ada tabel seperti di materi sebelumnya juga ya. Oke, silahkan nilai trigonometri itu keluar di banyak sekali materi di matematika, maka usahakan kalian hafal. Oke. Oke, yang harus kita ingat yang ketiga adalah mengenai penggunaan segitiga siku-siku. Kita ke contoh permasalahan, misal diketahui nilai sin alfa sama dengan 3/4, tentukan nilai kosinus alfa. Oke, bagaimana caranya? Pertama kita gambar dulu segitiga siku-siku, kemudian kita tempatkan sudut alfanya di situ ya misalnya ya, tidak diperbolehkan ditempatkan di bagian siku-siku. Nah, kemudian tadi di soal diketahui sinus alfa sama dengan 3/4, rumus sinus adalah demi, berarti depannya 3 dan miringnya 4. Nah, bagian yang belum ada panjangnya kita misalkan sebagai X, kemudian kita cari X kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, berarti 16 kurangi 9, berarti X-nya adalah akar 7. Nah, semua sudah diketahui panjangnya, sekarang kita sudah bisa menentukan kosinus alfa. Kosinus alfa rumusnya sami, sampingnya adalah X tadi, yaitu akar 7, miringnya adalah 4. Oke, kita masuk ke materi yang utama, yaitu sudut antara dua vektor. Nah, dari rumus hasil kali skalar dua vektor, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan cos theta, diperoleh rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang A dikalikan panjang B. Jadi, si panjang A kali panjang B dari rumus hasil kali skalar itu tinggal dipindah, gampangannya ya, ke ruas kiri menjadi pembaginya vektor A dot vektor B. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, si theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Ingat bahwa vektor itu memperhatikan arah, gitu ya. Jadi, sudutnya dibentuk dari vektor seperti itu. Oke. Oke, kita ke contoh permasalahan ya. Yang pertama, misal diketahui vektor A sama dengan 1, 2, 2 dan vektor B 3, 4, 0. Kemudian alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B, tentukan nilai sinus alfa. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita mencari panjang A dan panjang B dulu. Oke, panjang A ketemu sama dengan 3 dan panjang B sama dengan 5. Kemudian kita mencari vektor A dot vektor B, hasilnya adalah 11. Berarti dengan menggunakan rumus sudut antara dua vektor, kita ketemu cos alfa sama dengan 11/15. Nah, cos itu apa? Cos itu rumusnya adalah sami. Berarti kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku, kemudian kita tempatkan alfanya di sini misalnya, berarti sampingnya adalah 11 dan miringnya adalah 15. Berarti yang belum ada panjangnya kita misalkan sebagai X, kita cari X-nya. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 11 kuadrat, hasilnya adalah 104. Berarti X-nya adalah akar 104. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah sinus alfa.
Sinus alfa rumusnya adalah depan dibagi miring. Berarti depannya adalah X, yaitu akar 104, dan miringnya adalah 15. Berarti sin alfa sama dengan akar 104 per 15. Mudah ya. Kemudian kita ke contoh permasalahan yang kedua. Diketahui vektor posisi titik A, B, dan C berturut-turut. A sama dengan 2I plus 3J plus 4K, kemudian B sama dengan 5I min 2J plus K, dan C sama dengan 3I plus 5J plus 2K. Tentukan besar sudut ABC. Oke, apa yang harus kita lakukan? Sudut ABC artinya sudut B, berarti titik pangkal vektor yang digunakan adalah titik B gitu ya. Berarti kita harus mencari vektor BA dan vektor BC. Nah, ini ilustrasinya ya. BA, BC, sudut yang dibentuk adalah alfa. Oke, kita mencari cos alfa sama dengan vektor BA dot vektor BC dibagi panjang BA dikali panjang BC. Oke, berarti kita harus mencari vektor BA dulu. Vektor BA itu sama dengan A kurangi B, hasilnya adalah min 3, 5, 3. Nah, kita mencari panjang BA. Panjang BA ketemu, hasilnya adalah akar 43. Kemudian, dengan cara yang sama, kita mencari BC ya. BC itu C kurangi B, hasilnya adalah min 2, 7, 1. Dan panjang BC sama dengan 3 akar 6. Oke, nah kita sudah mempunyai vektor BA, vektor BC, panjang BA, panjang BC. Kita sekarang mencari vektor BA dot vektor BC. Hasilnya adalah 44. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal memasukkan ke rumusnya. Cos alfa sama dengan 44 per akar 43 kali 3 akar 6. Kalau kita hitung, hasil desimalnya adalah 0,913. Berarti cosinus alfa sama dengan 0,913. Berarti alfanya dengan menggunakan bantuan kalkulator sama dengan 24,06 derajat. Kalian sudah bisa menggunakan kalkulator untuk menentukan alfa belum kalau diketahui kosinus atau sinus atau tangen? Nanti setelah ini akan ada caranya ya. Oke, sekarang yuk kita belajar bagaimana cara menentukan alfa jika diketahui nilai kosinusnya ya. Oke, silakan kalian cari kalkulator online, buka Chrome-nya ya. Silakan kalian cari kalkulator online. Kemudian kalian pilih ini, Scientific Calculator Desmos. Oke, kemudian kalian pilih ini bagian function. Tadi yang diketahui adalah cosinus alfa sama dengan 0,913. Berarti kalian pilih ini ya. Kalian tulis 0,913. Oke, hasilnya adalah 24,07. Kita tadi menuliskannya 24,06 ya, tidak apa-apa karena pembulatan. Caranya cuma seperti itu. Sama juga caranya ketika kalian diketahui sinus, diketahui tangan, kemudian suruh mencari alfa. Kalian tinggal ketik sinus inverse ini atau tangan inverse ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.